Jadi menurut saya kenapa kok saya bilang tidak bijaksana? Mereka semua punya punya penganut ya. Jadi mereka semua mempunyai subscriber, dia menjadi panutan. Panutan itu ya pemimpin lah, pemimpin. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kalau menurut saya, seorang pemimpin itu harus mempunyai yang namanya hasto broto. Nah, hasto broto. Hasto itu 8, broto itu apa? Sifat atau lelaku ya, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu harus itu. Jadi bukan harus cuma sekedar tahu, tidak, tapi harus dimiliki seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu menauladani atau mengejawantahkan dalam kepemimpinannya, gitu, hasto broto ini selamatlah dia. Karena pemimpin itu sebetulnya berat loh tanggung jawabnya. Sebagai umaro itu sangat berat sekali. Hasto broto, hasto itu 8, broto itu sifat atau perilaku, ketentuan ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu ya, saya jelaskan dulu ya. Hasto broto itu ada 8 ya. Yang pertama adalah matahari, gitu, bulan, langit, bumi, air, api, angin, tanah. Nah, itu. Jadi ada 8. Saya kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah matahari. Ya. Matahari itu, seorang pemimpin itu harus meniru matahari. Ya. Matahari ini memiliki sifat apa ya, panas dan menyeluruh, nah gitu loh. Jadi ketika seorang pemimpin meniru atau mengejawantahkan sifat dari matahari, berarti dia harus bisa untuk merangkul atau memberikan apa ya istilahnya itu, memberikan pengayoman ya, pengayoman kepada semua yang dipimpin gitu loh. Jadi tidak tebang pilih lah intinya di situ. Yang kedua adalah bulan. Nah, bulan ini apa ya? Bulan ini selalu bersinar di malam hari gitu loh. Jadi seorang pemimpin kalau mengejawantahkan bulan, itu adalah seorang pemimpin itu harus bisa memberikan solusi. Nah, biasanya itu apa ya? Memberikan penerangan di kegelapan malam. Nah, cahaya. Terus yang ketiga adalah bintang. Nah, bintang ini kalau pada era-era terdahulu itu digunakan sebagai penentu tanggal atau penunjuk arah. Nah, biasanya gitu. Jadi bintang ini kalau seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan arah ya. Mau dibawa kemana yang dipimpin ini. Nah, gitu loh. Itu perwujudan dari bintang. Nah, tadi sudah 3 ya, matahari, bulan, bintang, apalagi langit. Nah, langit itu luas. Nah, gitu. Jadi tak terbatas gitu. Yang dimaksudkan di sini ketika seorang pemimpin harus bisa menerapkan sifat daripada langit ini adalah seorang pemimpin harus mempunyai pemikiran yang sangat luas gitu. Jadi dia mampu memberikan satu solusi terhadap satu permasalahan gitu, yang dialami oleh yang dipimpin. Begitu. Itu yang keempat ya, apa tadi itu, langit. Nah, sekarang air.
air itu yang saya ambil contoh adalah samudra, karena apa ya, sebagian dari wilayah dan sebagian dari jagat ini kan antara daratan dengan lautan itu masih banyak lautan kan gitu. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti samudra ya. Jadi apa ya, filosofinya itu kalau samudra itu segala sesuatu itu pasti akan ditampung oleh samudra, laut, baik itu sampah, baik itu apapun lah, pasti akan ditampung. Tetapi samudra ini dia selalu meminggirkan sampah-sampah itu gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kalau di tengah laut itu kotor, nggak ada ceritanya. Yang ada cerita itu kalau di pinggir pantainya itu kotor, nah itu. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti itu, ati samudro. Nah, dan pemimpin tidak boleh marah ketika dia diolok-olok, ketika dia dicaci maki, tidak boleh marah-marah. Ya, legowo intinya gitu. Air itu perwujudan dari air ya. Selanjutnya adalah apa itu? Angin ya, angin itu dia selalu memberikan satu kesejukan. Nah, tanpa dilihat, angin itu kan nggak bisa dilihat nih, tapi dia mampu kita rasakan. Nah, seorang pemimpin harus seperti itu. Jadi dia harus bisa memberikan satu kesejukan dan hadir pada saat dibutuhkan. Nah, gitu. Jadi angin ini bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Itulah seorang pemimpin ya. Selanjutnya adalah apa tadi? Air, angin, api. Nah, api ini bersifat panas ya. Kalau menurut saya sih perwujudan pengejauhantaan dari api ini adalah seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil ya, adil terhadap segala sesuatu yang diputuskan. Ya, kenapa kok perwujudan dari api? Karena api ini kan sifatnya panas. Nah, ketika seorang pemimpin itu mampu untuk mengambil satu keputusan yang tepat ya, di saat yang tepat pula, maka dia bisa menggunakan agninya ini, agni itu api ya. Itu. Yang terakhir adalah tanah atau bumi ya. Bumi ini apa ya, segala sesuatu itu pasti bermunculan dari bumi ya, gitu loh. Jadi seorang pemimpin ketika mengejawantahkan perwujudan dari Hastobroto yang bumi ini, maka dia harus bisa memberikan pengayoman, memberikan sandang, pangan, papan ya, kepada yang dipimpin gitu loh. Dan bumi ini sifatnya pun juga apa namanya, nerima pandum lah. Mau dikasih apapun di bumi juga tetap dia terima. Jadi tidak ada apa jenis penolakan, tidak ada apa namanya, like in dislike lah, intinya kayak gitu. Ya, baik ya rekan-rekan, mungkin apa yang saya sampaikan ini ya bukan sebagai acuan, ini hanya sebagai apa yang saya tahu ya. Makanya jikalau ada mungkin kurangnya saya dalam menyampaikan, itu karena keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Terima kasih kepada rekan-rekan, saudara-saudaraku yang telah membantu untuk berkembangnya channel ini. Yang mudah-mudahan dengan channel ini berkembang, maka akan membawa kemaslahatan bagi diri pribadi saya dan juga umumnya kepada
semua yang ada di sekitar kami. Baik, terima kasih atas waktunya, ya, terima kasih atas apapun yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami selalu bisa menjaga amanat ini dan selalu bisa membagikan apa yang kita dapatkan. Ya, satu khut dari saya, jangan pernah menunggu kaya untuk berbagi. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah wa ridho wal minayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.